Anggota DPR Iya. terpilih Iya. gara-gara nyawer, Iya. gara-gara ngasih duit, Iya. bagi-bagi 50 ribuan, Iya. bagi lagi duit yang ada pengusaha ini kasih sejuta, Sembako, ada 2 juta. biar dikenal sembako. Itu masuk bagian dari korupsi. Di dapil luar biasa untuk perubahan ini. Oh gitu ya. Iya. Banyak sekali. Banyak buat saya udah cukup itu. Ya. Iya. Perubahan, Iya. semangat perubahan. Paling tidak dia udah ngelihat, oh ini orangnya. Iya. Ada juga sebagian masyarakat Oh. nggak perlu lihat orangnya, yang penting lihat amplopnya. Nah ini, Masya Allah. ya, yang penting lihat apa yang dikasih. Ini yang salah masyarakat karena Iya. saking apatisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa lagi di Has dan Peace Channel Masya Allah. dengan Jenderal Laksma Sony Santoso, Makasih Bib. dokter master hukum lagi. Waduh. Masya Allah. Ini caleg dari DPR RI pusat ya. Terima Masya kasih. Allah. Al ilmu nur. Al-Munur. Ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Seperti cahaya laut. Masya Allah. Kita kupas tentang pencalekan di pinggir Anyer. Ya. Masya Allah. Gimana Pak Seni? Bagus ini Anyer. Desa naon ini Pak? Ini namanya Desa apa? Pantai Anyer. Oh, Desa Anyer ya. Jadi gimana perjalanan sebagai caleg DPR pusat? Apa saja yang sudah dilakukan? Ya banyaklah sosialisasi. Menjelang pemilihan kan udah beberapa bulan lagi nih. Ya intinya saya menyampaikan tentang perubahan. Perubahan. Iya, selama ini kan masyarakat pragmatis. Oke. Ya kan ya? Soalnya kalau caleg datang itu seolah-olah mau ngasih duit. Oh. Ini harus berubah mindsetnya. Oh gitu. Ternyata itu yang membuat masyarakat jadi memang bodoh. Pak Seni nggak punya duit. Gak punya saya. Oh gitu. Ya. Kok berani nyelek? Ya berani kita buktikan bahwa Allah ada. Oh gitu. Ya kan? Saya prihatin kalau nggak punya duit. Ya nggak mesti, ya kan. Memang perlu, uang itu perlu. Oh. Tapi jangan dikasih kepada masyarakat door to door itu bahaya. Oh gitu. Itu bagian dari pembodohan masyarakat itu Pembodohan, sendiri. betul. Ya kan? Prihatin kan. Saya yakin masyarakat sekarang udah mulai cerdas dan dia tidak sembarangan untuk menerima saweran-saweran yang apa istilahnya serangan pajar, serangan udah nggak mau lagi. Gitu ya. Apalagi kalau yang umat Islam terutama ya, yang sholatnya bagus, udah nggak mau terima uang itu. Itu adalah bagian dari pembodohan. Uang itu perlu, Ya. tapi jangan jar-jor begitu. Itulah membuat Sama juga rakyat. seperti uang sogokan ya. Ya itu seperti itu. Berarti korupsi deh ya. Ya bagian itu. Jadi kalau anggota DPR Iya. terpilih Iya. gara-gara nyawer, Iya. gara-gara ngasih duit, Iya. bagi-bagi 50 ribuan, Iya. bagi lagi duit yang ada pengusaha ini kasih sejuta, Sembako, ada 2 juta. biar dikenal sembako. Itu masuk bagian dari korupsi ya? Ya saya tidak mengatakan itu, tapi itu pendidikan kepada pendidikan politik yang keliru. Kalau saya bilang itu korupsi Pak. Ya Habib korupsi, saya nggak mengatakan Karena itu korupsi. kan sama juga penyogok. Ya bisa Saya jadi. disogok, pilih saya. Nah, nanti dia bilang bantuan gitu. Bantuan. Kalau bantuan kan yang sebaiknya kan kalau umat Islam itu Iya. tangan kanan memberi, Tangan kiri nggak boleh kasih. ngumpet, Iya, nggak harus kelihatan. bagus. Jangan tahu. Ya. Kan gitu kan. Nah, jadi Jangan ini begini. selama ini salah, keliru. Oleh sebab itu kita kasih benar, ya kan? Iya. Kasihan ini masyarakat dibodoh-bodohin, Oh. ya kan ya? Nanti ada caleg datang, kadieu gitu kalau di sini, iya sembako, waduh udah senang dikasih sembako, Iya. ya kan? Begitu selesai sembako, udah. Ya kalau mau bantu sebetulnya kan sepanjang masa. Sepanjang masa. Jangan nunggu pemilu. Betul. Jangan milih, mau minta dipilih baru ngasih duit. Iya. Kenapa nggak sebelumnya dibantu? Iya, Kan iya. bantu itu bukan tidak perlu. Perlu, sangat perlu. Maintenance. Karena ketidakadilan pemerintah ini sehingga rakyat miskin. Ya itu. Gitu kan masalahnya kan itu kan. Iya. Kalau pemerintahnya adil, Iya. uang negara yang begitu besar, Ya. rakyat bisa menikmati. Ya, itu Contoh kan. nih Ya. ya, contoh dari Panggapi ini kan buka sedikit kan hasil laut, Betul. ya kan ada pasir dan segala macam. Kemana uangnya? Ya itu yang perlu kita kasih tahu kepada rakyat. Iya. Jadi rakyat ini harus memberi pembelajaran kepada masyarakat Iya. untuk lebih meningkatkan terhadap taraf berpikirnya, Iya. terutama tentang perekonomian. Iya, karena negara ini milik rakyat. Kita Betul. punya semua, bukan elit politik, bukan segelintir orang yang punya negara ini. Sama, kita setara. Ya. Rakyat di bawah,
dengan yang di atas sama. Harusnya. Sama punya hak di sisi Allah. Iya, Ya, iya, itu. Saya bicara di sisi Allah ya. Ya. Sama manusia itu, tidak ada yang lebih. Ya. Karena Allah ciptakan bumi dan isinya untuk Kemakmuran. kemakmuran rakyat Ya. di seluruh dunia. Ya. Allah kasih semua, ada gunung, ada laut, segalanya. Allah Tinggal kasih dikelolanya. semua. Tinggal dikelola. Ini dikelola oleh segelintir orang. Iya, dinikmati oleh sekitar orang. Satu orang. Wah, Kopi itu nggak boleh. Itu namanya serakah. Serakah. Nggak boleh. Kasihan rakyat. Ya Allah. Ya kan? Kasihan masyarakat. Masih gini aja masih serakah sih Pak. Nah, nggak tahu lah kan pikiran orang macam-macam. Ya ada orang dermawan, ada yang dermawan banyak, Banyak. Tapi saya bilang nggak banyak. banyak lah ya dibandingkan. Ya kalau kita hitung nggak banyak. Lebih Kalau dari- banyak nggak mungkin seperti sekarang susah semua di mana-mana. Saya memperhatikan di mana-mana susah semuanya. Sekarang Pak Sony perhatikan. Ini rumput lihat gesang. Ya. Padahal kan air banyak. Kan berarti kan apa salah kelola kan? Betul. Ya. Seharusnya di musim seperti ini rumput tetap hijau. Karena air di pinggir pantai. Ada mesin. Ada mesin, Hmm. tinggal disedot kan hijau. Tapi kan apa yang terjadi? Ya. Kenapa? Karena ekonomi. Ekonomi nggak mampu beli mesin. Iya, itu yang terjadi saat ini. Pengusaha-pengusaha kecil ada di pinggir-pinggir warung-warung berjualan. Mereka bersusah payah. Hanya buat apa? Ya paling lakunya kan hari Sabtu sama Minggu. Ya itu yang kita perhatikan. Nungguin orang datang. Iya. Pada berdoa supaya orang turis pada datang. Antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ya, Jumat, nunggu Sabtu Minggu. sepi. Ya kayak sekarang ini kan sepi. Oke, Betul. jadi sekarang Pak Sony ini sampai di mana ya perkembangan apa namanya kalau lihat dari apa namanya perjalanan sekian bulan ini Ya. sebagai caleg, di mana koalisi perubahan ini semakin kompak, ya? Gimana Pak Sony itu? Oh, kompak. Di Makassar, terus muncul pindah lagi ke beberapa daerah. Iya Apa- betul. Gimana Pak Sony? Wah kompak sekali kompaknya. Dan makin lama makin menyatu. Ya, Perubahan. saya lihat Pak Sony mendampingin Ya. sampai ke Cilacap, Cilacap. Banyumas sana, Banyumas, ya terus? kan, Purbalingga, Purwokerto itulah ya. Bacanya Banyumas. Keliling ya. Presiden Banyumas. Ke grassroots, Ke grassroots. ke masyarakat bawah juga. Ya. Salut saya sama calon presiden ini, sama wakil presiden. Oh gitu ya. Mau ke grassroots. Iya. Dia turun langsung bawah. Nah itu. Saya dengar-dengar nanti hari Minggu ada lagi nih, Ada lagi di Bandung. Bandung. Ya. Itu kira-kira berapa juta perkiraan Pak Sony ini sebagai warga? Kemarin Apa aja namanya? udah di kota yang kecil itu aja udah puluhan ribu hadir ya. Oh ya? Iya. Ini belum ada yang nyain Makassar kalau yang jutaan. Belum ada dalam sejarah sosialisasi capres ya. Ya. Yang saya tahu, yang saya hadir, saya lihat seperti itu. Yang selama ini pernah dilaksanakan seperti itu, belum seperti yang di Makassar. Kira-kira di mana yang bakal Makassar? Jakarta atau mana nih? Yang Saya pikir yang banyak umatnya yang ini Jawa Barat nanti. di barat ya. Jawa Barat. Kapan tuh? Katanya sih tanggal 8. Itu masih Bandung aja ya, belum Jawa Timur lagi kan? Oh itu baru Bandung kota kecil. Oh iya betul. Iya, iya, Jawa iya, Timur, belum Jawa Tengah secara ini ya kumpul secara benar. Iya, Jawa iya, Tengah. iya. Seperti di Makassar itu, waduh langka banget. Iya, iya, iya. Kalau di Makassar kan yang bergabung ada koalisi perubahan kan tiga-tiganya Tiga-tiganya turun. Ah, Kalau ini masih satu-satu. satu-satu. Belum gabungan. Belum kalau di Jawa. Jadi kalau memang gabungan nggak begitu besar ya. Iya, kalau Otomatis ya. sendiri-sendiri, Iya. Karena baru cuma PKS ya. Misalnya PKS saja, misal PKB saja, misal Nasdem aja, Pasti ya beda ya. beda. Ya, tapi kalau lihat dari Kalau apa bersatu, namanya waduh. harapan dari masyarakat dulu Pak Sony setelah Pak Sony turun ke bawah itu apa sih yang Nanti aja kita tanya ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Wah, yang sana yang Oh, yang sana. Wah, luar biasa. Pak Sony saya mau tanya. Di dapil luar biasa untuk perubahan ini. Oh gitu ya. Ya. Banyak sekali. Banyak buat saya udah cukup itu. Ya. Iya, iya, iya. Perubahan, Iya. semangat perubahan. Iya, iya. Jadi itu penting itu. Nah, kembali lagi setelah tanggal 8 kemana lagi agenda berikutnya? Wah, itu yang saya belum monitor, tapi akan berlanjut terus. Oh. Kayaknya nih luar biasa lah buat saya ya, nggak seperti biasa. Dan udah punya baru satu pasangan ini aja koalisi perubahan yang udah ada capres dan cawapresnya. Nah, menurut Pak Sony ya, Nah, setelah berjalanan beberapa bulan ini, ya. pasangan ini semakin hari semakin mesra atau gimana? Oh kuat, makin mesra. Oh. Kan bisa dilihat itu. Kan ada yang teriak tuh, seperti apa namanya Menteri Agama bilang, ya istilahnya
Jangan cuma mulutnya manis, jangan cuma tampangnya ganteng, pilihlah ini bla 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 bla. Ya, itu udah lain lagi. Seharusnya seorang menteri itu kan menteri negara, Oke. ya kan? Menterinya rakyat. Iya. Nggak perlu itu dari kalimatnya tuh dia udah menggambarkan dia condong ke sana dan condong ke sini. Oh. Nggak usah, kita netral aja harusnya. Kalau saya bilang sih wajar aja. Karena dia kan pusat. Nggak usah wajar. Saya aja yang ada jelas ada identitasnya, nggak perlu kita gitu. Tapi kan kalau kita lihat kan beliau kan sebagai kader PKB, kok bisa ngomong gitu? Nah, itu nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu kader mana itu. Kak PKB. Saya nggak tahu. Oh, saya juga tahu kalau dia itu PKB. Kenapa kok dia mengkritisi hal seperti itu? Dia Iya. bilang wajar karena ini masalah negara, pemimpinnya harus betul-betul layak mesti ngerti. Apa yang memang tugasnya dia sebagai menteri agama? Ya, harusnya dia ngurusin agama aja, bagaimana bangsa Indonesia ini rakyatnya tahu fungsi dan kegunaan beragama, begitu aja. Itu lebih profesional ya nggak? Iya. Ya kan? Ini asal nyeplok aja. Iya, dia lebih konsen harusnya menyampaikan tentang yang hak dan yang batil. Iya, betul. Kan agama Apa udah rapi urusannya dia nih? Walau alam, saya juga nggak tahu itu rapi atau tidaknya, itu masyarakat yang bisa menilai. Iya, malah karena urusan pemilihan sebetulnya bukan bidangnya dia kan. Iya. Kenapa kok? Ya mungkin dia udah habis tugas-tugasnya, udah selesai. Oh gitu. Apa memang, aduh susah ngomong saya. Susah ngomong ya. Biarkan masyarakat yang menilai. Oh gitu. Jadi biarkan. Biarkan aja. Tapi kalau saran kita profesional sebagai Menteri Agama, itu aja ya nggak? Ya saya lihat dari apa namanya orang-orang PKB itu mereka kan kecewa ya. Kecewa sepatutnya sebagai kader PKB ya tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ya kan biasa bisa lah. dibaca kan arahnya kemana kan sudah jelas itu kan. Kalau dia kecewa berarti dicari sebabnya. Sebab apa dia kecewa? Apa tidak kesesuaian dengan? Yang kecewa itu PKB-nya. Hah? Yang kecewa ketua umum kecewa. Pak Jazuli juga kecewa. Oh, terhadap siapa? Terhadap Yakut. Oh, Agama, ya itu biarkan mereka ya. Mungkin dia udah nggak seneng atau dia merasa nggak nyaman, dia harus sampaikan. Ya gitu kan. Itu tadi lah. Oke. Ya. Masih ada lagi yang mau disampaikan Saya pikir itu ya. Di Hasdan Channel ini Pak Sony mungkin sebagai konstituennya Pak Sony itu kan daerah sana tuh untuk berhati-hati memilih calon itu harus betul-betul pilih sesuai dengan kehendak hati. Pilihlah dengan apa yang menjadi pilihan pikiranmu. Jangan karena memilih karena diberikan sesuatu sehingga dia, terutama itu tadi rakyat dikasih, nggak usah gitu-gitu. Itu pembelajaran yang tidak baik terhadap masyarakat. Jadi sarannya itu ya, ditelaah dulu calonnya siapa. Betul. Jangan terima apapun. Jangan terima dulu. Lihat, tahu calonnya siapa nih. Bapak itu, ibu itu, dia kenal, silakan. Ya kan, kenal perangainya. Ini nggak kenal. Itu udah sejak zaman sebelum kita lahir. Dia baik karena dikasih amplop gitu, ya kan? Amplop udah ada mereknya. Ya, amplop ada mereknya. Begitu selesai amplopnya, pada miskin lagi udah, ya kan, ngerengek lagi, itu bahaya, jangan, ya kan, kalau bisa tumak ninahnya benar, ya kan ya, seperti sholat istiqomah, ya kan, khusyuk, ya kalau bisa khusyuk bil khuruj itu disampaikan kepada masyarakat, kan ini yang jadi masalah. Ya, karena salah memilih jadi dampaknya 5 tahun ke depan ya. Itu mudah-mudahan ke depan tidak lagi. Saya yakin ini masyarakat di desa-desa juga udah pada cerdas, ya kan ya. Ya, udah jangan terima yang begitu, ya kan? Jangan, kita lihat dulu. Sekarang kan ditanya, yang mana orangnya, gitu. Ya kan? Paling tidak dia udah lihat, ini orangnya. Ada juga sebagian masyarakat, nggak perlu lihat orangnya, yang penting lihat amplopnya. Ini, Masya Allah. Ya, yang penting lihat apa yang dikasih. Ini yang salah masyarakat, karena saking apatisnya. Apatis ya. Ya, ambil aja, akhirnya miskin lagi dia. Miskin pikiran, miskin akal, dan lain-lain, miskin budi. Ya karena itu tadi. Budi pekerti ya. Iya. Yang salah kita, kenapa buru-buru? Orang dia kok pintar kok, bisa berusaha kok. Ya kan ya. Masyarakat juga nggak mau, cuman memang mau minta-minta, enggak juga. Ya kan? Karena dimanja, wah dekat sama si anu, dikasih. Nah, kalau pembinaan boleh silakan, gitu ya. Tapi kalau ngajarin yang begitu-begitu, kasihan masyarakat kita. Akhirnya berkumpul,
asal ada yang datang caleg seolah-olah mau ngasih gitu. Ini yang dibentuk selama berapa tahun ini begitu. Itu ya. Jadi proses apa namanya seakan-akan pesta ini pesta bagi-bagi duit. Iya, karena bunyinya pesta demokrasi. Jadi pesta. Selesai pesta ya bubar. Ini nggak boleh, jangan pesta lah ya. Namanya jadi setelah memilih diperhatikan lagi harusnya gitu. Kerja seperti apa. Kerja seperti apa. Pada saat dia riset dia turun ke dapilnya. Benar. Laporan ke masyarakat. Betul. Dia udah mengerjakan ini. Ya. Oke. Aspirasi masyarakat udah diinin belum? Iya, betul. Datanglah kepada masyarakat. Kembali lagi ke Pak Sony. Pak Sony kira-kira apa nih rencananya nanti begitu terpilih sebagai anggota DPR, apa yang paling utama yang akan diperhatikan ini untuk kepentingan masyarakat bawah? Ya, pertama kepada dapilnya dulu. Dengan menyampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Nah, ini keperluannya, ini yang kurang, ini yang harus dipenuhin, ya kan? Ini yang buruk harus buang, ya kan? Kerjakan yang baik, kita teruskan, kan gitu. Itu kan kalau menyangkut fungsi DPR itu kan fungsi anggaran. Iya, fungsi anggaran kan pengawasan. Nah, itu gimana tuh kok sini nanti peranan di situ itu kan harus ngontrol. Iya, semua. Jadi gini, kalau udah di sana itu namanya bukan wakil partai lagi, wakil rakyat. Jadi mewakili, kita mewakili rakyat. Jangan membesarkan partainya, emosi partainya. Silakan aja, tapi bersatu untuk membangun negeri karena dia sudah diwakilkan rakyatnya, ya kan, mewakili rakyatnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pembangunannya. Jadi uang hasil rakyat ini, uang rakyat dikelola oleh negara untuk rakyat lagi. Ya, kita fungsinya kan pengawas, ya kan, dia ngawasin anggaran segala macam ya. Iya, itulah mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Ya kan ada di dalam ya. Iya kan ada hak DPR apa gitu ya. Itu jangan kalau udah jadi wakil rakyat jangan lagi membawa-bawa partainya di DPR sana. Fraksi boleh aja. Aduh Pak Sony di DPR tuh enak loh Pak. Orang bilang enak, silakan aja. Saya juga belum. Karena begitu di sana kan punya hak imunitas. Nah itu sombong namanya. Ya coba punya imunitas sama yang punya imunitas. Allah Subhanahu Wa Taala. Punya katanya hak punya imunitas. Buktinya mati-mati juga. Oh gitu ya. Iya kan ada akhirnya, ya enggak? Semua itu ada akhirnya. Oh gitu ya. Nah, jadi sebelum berakhir, ya kan buatlah yang terbaik agar akhir kita juga baik. Iya, gitu. Saya suka dengar tuh, kita nih punya hak imunitas, jadi dia mau ngomong apa aja. Nah, silakan itu ya. Gitu. Yang bangga dengan hak imunitasnya silakan. Iya. Ya kan? Dia lupa imunitasnya Allah. Ya kan? Nanti itu belum pada sadar. Padahal yang punya hak imunitas Allah ya. Iya. Iya. Segala-galanya ya. Iya betul. Gitu ya. Tanpa disadari mereka menyalahgunakan hak Allah. Ya kan diambil. Imunitasnya apa? Imun itu kalau dia punya sakit ya kan, orang-orang pada sakit dia nggak sakit. Oh gitu. Itu imunnya bagus. Iya, ini membanggakan hak imunitasnya. Lu boleh bicara semua ya, tapi jangan melanggar qudratullah. Nggak boleh. Saya takut lah ya. Oh gitu ya. Iya ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan hak jangan imunitas. Orang ada akhirnya. Oh gitu. Ya, hitung-hitungan aja nih ya. Kira-kira itu di mana penggunaan hak imunitasnya seperti apa menurut Pak Sony ini? Ya kalau dia menyampaikan ya kan ya, mewakili rakyatnya, yakini benar apa yang dituntut rakyat melalui dia disampaikan, ya mungkin itu bisa hak imunitas dia. Jangan di-cut dulu ya enggak, sampaikan dulu. Ya menyampaikan yang hak, mewakili rakyat, rakyat dia. Iya, gitu. Semuanya lah. Imunnya melewat itu ya. Iya. Berarti kecil dong, nggak besar. Harusnya besar juga karena rakyat. Iya, kan rakyat kan satu anggota kan paling berapa kan nggak banyak kan? Iya betul. Nggak bisa bilang mewakili sekian juta kan nggak bisa. Tapi biasanya semua yang mewakili rakyat itu ya kan ya udah mempunyai suara yang sama dari rakyat. Oke, dari partai apapun. Dari partai apapun. Ya, jangan ego partai. Aduh, ini kita semakin asik bisik-bisik angin sepoi-sepoi di pinggir anyar ini. Ya, gitu ya. Saya pikir cukup ya. Cukup. Masih masih kepengennya mau saya kupas lebih jauh lagi tentang perjalanan pulangnya jauh ini. Oh gitu. Takut nggak ada kereta. Oh gitu ya. Saya kan naik kereta nih. Oh. Kereta ke stasiun apa dulu Mancak. Oh gitu. Mancak. Lalu
naik kereta, nikmat naik kereta. Oh, udah nyoba belum kereta yang ke Bandung nih gratis? Wah, nggak ada lah. Terlalu cepat keretanya. Takut nyengsem. Bukan takutnya, terlalu cepat. Oh gitu ya. Kalau ini kan kereta rakyat. Oh, Ya, gitu. turunnya di Kebayoran. Nah, Oke, baiklah. Bisik-bisik politik kenegaraan ini diakhiri dengan kereta. ya kereta, naik kereta. Naik kereta. Murah. Oh. Ya enggak? Jadi kita bisik-bisik tentang naik kereta nih ya. Ya, murah, nyaman, ya karena berbaur dengan rakyat. Oke, baiklah. Bisik-bisik kenegaraan ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jenderal Laksma Sony Santoso di episode yang lebih menarik, lebih tajam, dan lebih memberikan pencerahan kepada Khas dan Peace Channel.